Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya bisa mengikuti mata pelajaran saya dengan baik, dan juga semuanya masih diberi kesehatan, dan juga ya utamanya adalah kesehatan itu tadi, karena di dalam keadaan pandemi corona ini semua pekerjaan, semua kegiatan terganggu. Dan yang pasti pesan Bapak untuk anak-anakku semua, jangan mengabaikan protokol kesehatan saat melakukan kegiatan, apapun kegiatannya. Jangan lupa pakai masker, dan juga jangan lupa belajar. Walaupun sekarang pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan, kalian harus tetap optimis, kalian harus tetap kreatif bagaimana cara mendapatkan ilmu, karena internet, smartphone itu semua adalah sumber belajar kalian. Sekarang sarana dan prasarana sudah memadai semua, jadi tidak ada alasan lagi untuk kalian terhambat pembelajarannya, seperti itu ya. Saya harap semuanya bisa menggunakan kecanggihan teknologi untuk belajar, karena dalam keadaan pandemi ini semua dituntut untuk serba online, seperti itu ya. Langsung saja, Bapak masih dengan mata pelajaran yang sama dengan minggu kemarin atau minggu sebelumnya. Materinya juga masih berkaitan dengan minggu-minggu kemarin. Bapak masih mengampu mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif atau disingkat PDTO, seperti itu ya. Pada minggu ini Bapak akan menjelaskan materi tentang SST. Apa itu SST? Ada yang sudah tahu? Apakah ada yang pernah dengar mungkin dari SST? Ada? Belum? Ini masih berhubungan dengan materi saya minggu kemarin, yaitu materi hand tool dan power tool. Setelah kalian memahami hand tool dan power tool itu apa, kegunaannya seperti apa, SST itu ya masih berhubungan juga dengan keduanya. Ya, SST itu adalah singkatan dari Special Service Tool. Wah, apa itu Pak Special Service Tool? Apakah belum ada yang pernah dengar, atau mungkin Bapak kira itu kalian pernah ada yang menggunakan namun belum begitu paham mengapa alat atau benda tersebut dinamakan Special Service Tool, atau yang tadi saya sebutkan SST itu tadi, seperti itu ya. Ya, SST tersebut atau Special Service Tool tersebut adalah alat, yaitu mencakup dari hand tool atau power tool. Jadi alat tersebut namanya dari judulnya tadi sudah terlihat kan, Special Service Tool. Jadi alat tadi itu digunakan untuk pekerjaan yang spesial atau tidak bisa dilakukan dengan alat hand tool maupun power tool, seperti itu ya anak-anak. Paham ya apa makna atau istilah dari SST Special Service Tool itu tadi yang saya jelaskan ya? Mengapa tidak bisa dilakukan dengan hand tool maupun power tool? Ya, karena pekerjaan tersebut mungkin mempunyai tingkat kesulitan atau membutuhkan cara atau prosedur yang lebih rumit apabila dilakukan dengan alat hand tool maupun power tool. Mungkin masih bisa dilakukan dengan alat hand tool maupun power tool, namun pekerjaan lebih sulit, makanya ada SST itu tadi ya anak-anak, seperti itu. Ya, sebentar saya lanjutkan. Nah, dari
special service tool itu tadi ada dua. Mungkin ada yang sudah tahu salah satu contoh alatnya special service tool itu apa, karena mungkin tadi sudah ada bayangan dari penjelasan saya, alat yang bukan termasuk power tool maupun hand tool tapi masih berhubungan dengan alat-alat otomotif. Itu apa ya? Mungkin sudah pada tahu atau mungkin sudah pernah menggunakan. Ada yang tahu? Ya sudah, saya jelaskan saja. Ya, salah satunya mungkin yang sering kalian gunakan yaitu tahu kan yang namanya fuller gig atau filler gig, atau ya banyak untuk sebutannya ya. Untuk nama aslinya itu ya fuller gig, atau alat yang sering Anda gunakan, anak-anak gunakan dalam mengukur celah antara katup dengan ruang bakarnya. Ada yang sudah pernah lihat alatnya seperti apa? Ya, benar. Itu yang mempunyai berbagai banyak ukuran itu ya itu termasuk dalam special service tool juga itu, walaupun itu alat ukur namun juga termasuk dalam special service tool, karena untuk mengukur celah katup atau mengukur celah-celah yang lain itu tidak bisa menggunakan alat ukur semacam mikrometer ataupun vernier caliper ataupun yang lainnya. Lah itu kan tidak bisa menggunakan alat-alat yang lain, yaitu yang dinamakan alat spesial, hanya bisa digunakan dengan alat itu. Mungkin bisa digunakan menggunakan alat ukur lain, namun hasilnya mungkin tetap kurang maksimal karena ketelitian, karena posisi benda yang diukur membutuhkan tingkat ketelitian yang sesuai, seperti itu ya. Itu salah satunya. Ya, untuk macam-macam special service tool atau SST itu tadi ada dua Pak. Oh, sudah spesial ada dua. Itu apa Pak? Lah, kok ada dua? Itu saya sebut ada dua itu maksudnya ada dua kategori. Ya, seperti itu. Kategorinya yang pertama dari special service tool itu tadi adalah alat pembongkar atau remover. Remove itu melepas ya. Diambil dari bahasa Inggris itu remove, melepas. Yaitu alat khusus dari special service tool yang digunakan untuk melepas atau membongkar komponen seperti bearing ya, laker seperti itu, atau seal oli atau bushing atau sebagainya. Ya, itu mungkin kalau dari alatnya dalam bahasa aslinya itu ada bearing puller, ada puller oil, ada oil seal puller, ada puller bantalan pilot, ada bearing cup puller dan yang lainnya, atau sliding hammer dan yang lainnya ya. Ya, itu salah banyaknya, bukan salah satu, karena tadi saya menyebutkan banyak ya. Itu salah banyaknya dari special service tool yang digunakan untuk remove atau melepas komponen atau benda dalam pekerjaan otomotif, yaitu alatnya untuk melepas tadi itu namanya alat special service tool dari jenis remover, seperti itu ya anak-anak. Yang kedua, ada yang tahu selain melepas mungkin apa kebalikannya atau apa? Ya mungkin sudah paham lah. Ya, yang kedua adalah replacer. Apa itu replacer? Replacer adalah alat yang digunakan untuk kebalikannya dari melepas, dari meremove, replace. Replace itu untuk mengganti atau memasang. Yang mungkin sedikit banyak sudah pada tahu kan untuk istilah-istilahnya seperti itu, untuk memasang atau mengganti komponen kendaraan atau pekerjaan otomotif yang lain. Ya, itu tadi special service tool dari tipe atau jenis replacer itu. Mungkin salah satu contohnya adalah
tang ring piston, ada valve spring kompresor, ada tracker ball joint, ada masih banyak lagi, yaitu untuk memasang. Pernah kalian memasang, mungkin pasti sudah menggunakan karena dulu sudah pernah praktek overhaul sebelumnya, yaitu alat yang digunakan untuk memasang piston pada blok silinder. Itu mungkin sudah pada tahu kan, itu alatnya. Nah, itu sebenarnya dimasukkan langsung pun bisa, namun kan tidak sangat beresiko mengubah posisi ring piston, sangat beresiko melukai mekanik, dan juga mungkin pastinya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Nah, itu digunakan alat tersebut yang bentuknya seperti corong itu. Nah, itu juga termasuk dalam special service tool anak-anak, karena alat itu hanya bisa digunakan dalam pekerjaan itu. Mungkin bukan hanya ya, tapi dia dispesialkan, digunakan khusus untuk memasang di situ. Dia untuk memudahkan dalam pekerjaan itu, seperti itu. Maka karena itu disebut alat itu special service tool. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh yang mungkin sudah pernah kalian lihat atau mungkin sudah pernah kalian gunakan pastinya. Contoh gampangnya seperti itu. Ada yang tahu alat-alat lain mungkin seperti apa atau jenis-jenisnya seperti apa dari SST tadi ya? Saya tunggu. Tadi ya, salah satunya tracker tadi juga sudah saya sebutkan, tracker ya. Untuk berbagai macam tracker itu termasuk dalam special service tool, dikarenakan tracker itu dibuat untuk atau dirancang untuk pekerjaan yang sulit, relatif sulit, dan tidak bisa dikerjakan dengan alat tangan atau hand tool ataupun power tool pada bagian-bagian tertentu. Contohnya untuk tracker magnet ataupun tracker bushing untuk melepas bushing pada swing arm, ataupun tracker magnet tadi yang sudah saya jelaskan, itu mungkin sangat sulit. Mungkin bisa dengan SST yang lain atau special service tool yang lain, namun lebih sulit. Atau ada lagi pada bengkel nuwun sewu, bengkel manual atau bengkel jalanan itu ada juga SST-nya untuk melepas magnet, yaitu palu. Loh Pak, palu itu kan termasuk dalam alat tangan Pak, hand tool. Kenapa bisa disebut SST pada bengkel pinggir jalan? Ya Mas, saya sebut SST karena susah sidik tutuk Mas. Ya seperti itu ya. Itu bisa melepas magnet itu dengan cara dicongkel atau yang saya tadi bilang di palu itu bisa. Tapi yang namanya tidak sesuai dengan SOP atau lepas dari standar operasional prosedur, pastinya membahayakan mekanik dan juga berpotensi merusak benda kerja. Niat kita mau memperbaiki, mosok malah rusak, seperti itu ya. Mungkin sekarang bisa berhasil, aman. Mungkin kedepannya kalau diulangi terus, namanya juga udah nggak standar Mas, namanya juga teknik ngerusak itu Mas, jangan ditiru itu. Kalau misal belum punya ya, menurut saya ya pinjam, atau mungkin lebih pantasnya ya buat. Untuk tracker cakar itu mudah Mas buatnya Mas, seperti itu ya. Jadi ada istilah SST dalam bengkel pinggir jalan itu ya tadi, susah sidik tutuk, tapi itu saya bukan untuk ditiru ya. Itu salah satu contohnya yang kurang baik, susah sidik tutuk itu. Selanjutnya untuk berbagai macam tracker tadi itu masuk dalam special service tool seperti itu, karena sulit dikerjakan dengan menggunakan alat-alat
tangan biasa seperti itu. Nah, untuk saya tanya coba, tadi kalian ingat atau tidak yang sudah saya sebutkan, 2 tipe atau 2 jenis special service tool untuk tracker tadi itu tergolong dalam jenis apa? Dalam jenis special service tool apa? Coba masih ingat tidak, saya tadi menjelaskan ada 2 jenis seperti itu. Ya, benar sekali, itu tipe remover atau special service tool untuk melepas ya. Itu untuk tracker magnet itu hanya untuk melepas saja, dia tidak bisa untuk memasang. Itu yang model ulir itu dimasukkan, waktu dia diputar dia akan mendorong magnet keluar. Cara kerjanya seperti itu. Tadi salah satunya tracker magnet itu adalah tipe remover, benar sekali masnya tadi itu. Nah, untuk memasang magnetnya mungkin tidak perlu menggunakan alat itu tadi, dan mungkin pasti tidak bisa karena memasangnya cukup dengan menahan pick up coil pada kendaraan motor roda 2 ya, menahan pick up coil itu agar tidak berputar. Lalu kita pasang lagi magnetnya, nanti waktu dikencangkan bautnya dari luar, spinya itu menekan spi ke dalam lagi seperti itu ya. Itu berarti tadi tracker magnet itu tergolong dalam tipe remover. Untuk tipe replacernya yang untuk memasang tadi juga sudah saya sebutkan, alat yang untuk memasang piston itu tadi ya, jelas ya anak-anak. Nah, karena SST itu sangat banyak jenisnya, sangat banyak alatnya, jadi tidak juga sembarangan. Wah, mungkin pakai tracker ini kan spesial, mungkin ada yang berpikiran seperti itu, ini untuk melepas barang-barang yang sulit bisa. Tidak seperti itu mas, ada juga standarnya. Mungkin untuk tracker ada standar momen atau torsinya, jadi tidak sembarangan mosok wah tracker ada baut yang sulit, ini kita tracker aja, kita tarik. Jangan seperti itu mas. Itu ada standarnya, ada momennya, dan juga pastinya ada tata cara penggunaannya yang tepat. Lah untuk tata cara penggunaannya yang tepat, nanti saya share materinya tentang special service tool ini, penggunaannya, dan juga alat-alatnya apa saja. Kalian pelajari lebih lanjut seperti itu. Untuk prakteknya mungkin nanti kalau mungkin sudah mulai sekolah blok, bisa kita praktekkan penggunaan dari beberapa alat special service tool seperti itu ya, agar kita tidak cuma tahu namanya, tidak cuma tahu gambarnya, namun bisa menggunakannya seperti itu ya. Atau mungkin nanti saya beri tugas untuk mencari, saya bagi kelompok saja, nanti bagi kelompok, nanti dibuat grup WhatsApp atau grup sendiri-sendiri, grup apa, mau pakai aplikasi apa, nanti bisa dibuat grup sendiri. Untuk saya bagi dalam bentuk kelompok, nanti saya per kelompok saya bagi tugasnya untuk mencari alat-alat dari special service tool itu tadi, dengan penggunaannya, dengan caranya seperti itu ya. Nanti saya bagi yang tipe atau jenis replacer atau removernya, nanti saya bagi setelah penjelasan saya selesai. Seperti itu. Ada yang masih belum jelas atau masih belum paham, nanti bisa kontak saya langsung, mungkin bisa menghubungi saya kalau mungkin ada pertanyaan yang belum jelas ya. Ini karena perkuliahan hanya bisa dilakukan secara daring via Zoom ya, saya hanya bisa menjelaskan apa ya, dasar-dasarnya dulu. Untuk penjelasannya lebih lanjut atau pertanyaan yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan pada saya langsung seperti itu.
untuk mata pelajaran saya pekerjaan dasar otomotif tentang alat-alat dari hand tool, power tool maupun special service tool sudah semua saya sampaikan dan sudah selesai dalam materi alat-alat seperti itu. Terima kasih ya untuk kelompok tadi, untuk tugasnya tentang mencari alat-alat special service tool berdasarkan fungsinya dan juga jenisnya. Sudah saya bagi kelompoknya, sudah saya bagi tugasnya. Nanti segera dibuat, dikumpulkan via Google Classroom atau kelas mata pelajaran saya di Classroom. Nanti sudah saya share soalnya dan juga kelompoknya seperti itu, bisa dikumpulkan. Terima kasih. Oh ya, untuk absensi belum saya masukkan. Ini saya cek dulu siapa saja yang belum masuk. Ini datanya, ini ada yang kameranya dimatikan juga. Ini udah masuk atau belum ya? Tolong bisa memberi kalau yang belum masuk nanti bisa menghubungi saya, kalau tidak ya saya Alfa. Ini sudah absen saya catat karena jam pelajaran sudah habis. Kalau mungkin mau absensi datang masuk ke Zoom dan absensi ya sudah tidak saya terima juga. Ya, seperti itu penjelasan saya mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian bisa memahami semua, atau mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali kepada saya langsung via WhatsApp bisa. Terima kasih perhatiannya, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti mata pelajaran saya walaupun via daring, kalau via Zoom. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau sedang kegiatan di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.